Aku sedang berjalan melewati hutan saat sebuah jeritan mengagetkanku. Seorang pria berlari ketakutan dari sekawanan serigala. Dengan cepat aku mengaum ke arah mereka lalu meringkuk. Teralihkan, para serigala berhenti, meninggalkan pria itu dan dengan hati-hati mengendus-endus ke arahku. "Hei cewek, larilah!" Shh. Setelah menganggap aku bukan ancaman, mereka menggoyangkan ekor mereka dan mulai menjelati wajahku. Tidakkah kau takut? Tidak sama sekali, orang-orang sering salah paham dengan serigala. Ini bukan cerita gadis bertudung merah, mereka sebenarnya bukan yang memakan nenek. Kemarilah dan berteman, kawan. Hai, namaku Winona, seorang pribumi Amerika berusia 18 tahun di cagar alam Blackfeet dengan ibuku. Dan aku akan ceritakan pada kalian cerita yang paling gila dalam hidupku. Setelah serigala pergi, ku bawa dia ke tempat untuk bersihkan lukanya dan cerita lebih banyak tentang serigala. Jadi kau lahir dan besar di Blackfoot? Ini pertama kali aku bertemu pribumi Amerika. Bagaimana denganmu? Apa yang membawamu ke sini, anak kota? Aku sebenarnya pianis yang jalan-jalan ke sini mencari inspirasi. Sudahkah kau temukan ataukah justru hampir kehilangan dirimu sendiri tadi? Inspirasi sulit untuk ditemukan, terutama jika kau adalah seorang pianis teater. Seorang apa? Seorang pianis teater. Aku bekerja di Winter Garden di New York. Wah, mimpiku adalah menjadi aktris musikal Broadway. Sebenarnya teaterku sedang mencari kru panggung. Kau bisa mulai dari situ dan aku akan cari cara untuk mengenalkanmu ke orang yang tepat. Aku tak bisa lewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tapi masalahnya, ibuku sangat benci dengan seni teater dan melarangku bahkan untuk membahasnya. Jadi, aku harus menyusun rencana. Kubawa Luke pulang untuk makan siang. Ibu sangat menerima dan bahkan menyiapkan jamuan makan. Jadi, kamu Luke ya? Apa yang membawamu ke Montana? Saya sedang mengerjakan riset sekolah. Saya kuliah. Oh, jadi kau sebaya dengan Winona. Dia baru saja lulus SMA. Saya tahu, dan jika bukan karena Winona, aku mungkin sudah mati sekarang. Jadi saya pikir jika Anda membolehkan, saya ingin mengajak dia berkuliah dengan saya. Kau baik sekali, tapi apa yang kau pelajari? Manajemen perhotelan. Ibu, kurasa aku bisa mencobanya juga. Tapi sayang, kau bilang kau ingin cuti kuliah dulu. Aku hanya tak ingin coba jalani kuliah sendirian. Tapi sekarang aku bertemu Luke, itu akan berbeda. Nyonya Ryder, saya janji saya akan menjaganya. Ibu tersenyum, kemudian mengangguk. Yes, misi tercapai. Oh astaga, lihat betapa gilanya jalanan di New York. Syukurlah Luke memesankan untukku tempat kecil hanya beberapa blok dari teater. Dan hari berikutnya dia memberiku pekerjaan sebagai anggota staf untuk membiasakan diri dengan suasana teater terlebih dahulu. Itu tak mudah, terutama bekerja untuk sutradara pemarah dengan miliaran permintaan. Hei, kamu! Ya, kamu tukang bersih-bersih. Minggir! Tapi hanya berada di sini sedekat ini dengan panggung rasanya luar biasa sekali, bukan? Suatu hari di lokasi pertunjukan baru Tuan Kilorn, dia mulai berteriak dan melempar kertas kemana-mana. Penasaran, ku ambil naskah itu dan melihat bait yang tertulis di Blackfoot. Kitsi Kakonim, aku mencintaimu. Tuan Kilorn tiba-tiba melihatku. Ups, aku pasti mengucapkannya terlalu keras. Bagaimana kau belajar bicara Blackfoot? Ibuku mengajariku. Oh, aku tinggal di cagar alam Blackfeet. Menarik. Kau tahu tidak, kau terpilih untuk peran utama drama ini. Pergi dan temui Jet pelatihnya di studio teater. Dia akan memberikan instruksi. Aku terdiam mematung dan tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi hingga Luke muncul. Menunduk ke sutradara dan menarikku keluar dari sana. Apa aku akhirnya menjalani mimpiku sekarang? Ini dia, studio dari kartu nama itu. Hah? Apa mereka mengusir anjing hutan? Pria bodoh ini mengayunkan payungnya pada binatang yang menggeram itu. Aku berusaha memberitahu semua orang untuk mundur, tapi tak ada yang mendengar suaraku yang kecil. Hingga seorang pria di sebelahku tiba-tiba angkat bicara. Semuanya mundur! Syukurlah orang-orang akhirnya mendengar. Dengan perlahan ku dekati anjing hutan itu, berlutut dan menawarkan tanganku padanya. Saat dia terlihat cukup mempercayaiku, dengan lembut ku usap kepalanya dan menenangkannya. Tak lama, asisten Tuan Kilorn muncul dan membawa masuk anjing hutan itu. Ternyata itu peliharaan Tuan Kilorn. Siapa yang memelihara makhluk liar jadi peliharaan di ruang perkotaan yang padat seperti ini? Kau tak apa? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Kasihan anjing liar itu tampak ketakutan. Kau tahu banyak soal binatang ya? Aku tumbuh besar dengan mereka, ya. Dalam mitologi Blackfoot, anjing liar adalah roh pelindung. Nah, kau memang roh pelindung tadi itu. Aku masih sangat tersentuh dengan kata-katanya. Kemudian Luke tiba-tiba muncul. Winona, aku baru saja dengar apa yang terjadi. Kau tak apa? Apa yang kau lakukan di sini? Laki-laki itu yang bersikap ramah beberapa saat lalu kini tampak waspada dan berlalu begitu saja sementara Luke memelototinya. Aku tak apa, kau sebaiknya jauh-jauh dari dia. Luke sepertinya tak suka dengan laki-laki itu. Ada sesuatu yang janggal di antara mereka berdua. Aku pergi dan menemui Jet, mentor kami. Dia memberitahuku tentang peran itu dan mengenalkanku ke Nathan, aktor pasanganku yang kebetulan adalah laki-laki yang baru kutemui itu. Aku tersenyum lebar dan mengulurkan tanganku ke Nathan, tapi dia cuma mengacuhkanku dan berpaling ke naskah.
Halo, apa aku ini hanya orang asing yang berbahaya sekarang? Lalu kami coba akting pembuka. Tapi karena ini pertama kali aku di atas meja putar, aku salah langkah, lalu jatuh. Nathan! Aku tersipu saat dia tiba-tiba melirik Luke dan menjatuhkanku hampir mencium lantai. Tepat saat itu seorang gadis menerobos masuk. Apa semuanya sudah siap untuk setku? Kau terlambat lagi, Stella. Dan sebenarnya kau dan Winona berdua akan berlatih dan kita akan lihat siapa yang pantas untuk peran itu. Winona siapa? Seolah orang yang bukan siapa-siapa ini bisa masuk dan berusaha mencuri peranku. Sombongnya, dia beruntung si bukan siapa-siapa ini tak mau membuat keributan di hari pertamanya. Selama jeda istirahat, kutanya Luke lebih jauh tentang Stella. Stella itu sangat berbakat. Dia itu luar biasa dalam menari, bernyanyi, dan akting. Tapi tak heran karena dia sudah berlatih sejak dia masih kecil. Itulah tepatnya kenapa kita sebaiknya berikan saja perannya. Buang-buang waktu berurusan dengan amatir. Itu sangat kasar. Sangat disayangkan pernah menganggap dia ramah. Di minggu-minggu berikutnya, aku akhirnya lebih memahami karakterku. Peran utama perempuan itu merupakan wanita Blackfoot yang lembut dan membumi. Mudah sekali. Aku hanya perlu berpura-pura jadi ibuku. Hanya saja, tambatan hatiku di lokasi si Nathan membuat segalanya menjadi sulit. Di panggung, dia menolak lakukan kontak mata denganku. Tapi dia tak punya kesulitan saat dia di atas sana dengan Stella. Setiap hari aku makan siang dengan Luke, sedangkan Nathan dan Stella terkekeh di sudut ruangan yang lain. Bertingkah seolah mereka pasangan paling berkuasa di sini. Apa mereka benar-benar jatuh cinta? Oh, Winona, tolonglah. Kenapa kau harus peduli? Setelah makan siang, kuacuhkan tatapan tajam Stella dan fokus menjadi kekasih Nathan di panggung. Nyanyian macam apa itu? Beri aku waktu istirahat saja. Itu cukup, Stella. Sebenarnya aku baru diberi informasi Tuan Kilon saat makan siang kalau Winona mendapatkan peran itu. Hah, lucu sekali. Tidak, ini bukan bercanda. Lihat penampilanmu akhir-akhir ini, Stella. Agak mengecewakan. Winona, teruskan kerja yang bagus ini. Stella terlihat seolah darahnya baru saja tersedot keluar. Aku berseri-seri menghadap Luke. Tapi anehnya dia tampak khawatir dan lari mengejar Stella. Apa dia punya perasaan padanya? Lihat itu. Kenapa dia tak mengakui saja perasaannya ke Stella dan sudahi tragedi cinta bertepuk sebelah tangan ini? Bukankah ini karena kau dan Stella pacaran? Dan itu juga sebab kau setengah hati tiap kali berada di lokasi set denganku? Bukan, hanya saja aku tak bisa mengontrol diriku tiap kali kita bertatap mata. Apa maksudnya begitu? Selamat ya, aku selalu tahu kau pantas mendapatkan peran ini. Dia benar, aku bekerja sangat keras untuk ini. Aku sudah sedekat itu meraih mimpiku saat ini. Hari berikutnya aku bergegas menuju gladi bersih resmi pertama dan berakting sepenuh hati di depan Tuan Kilon dan seluruh kru. Aku sedang menari mengikuti lagu sentimental Luke saat pintu terbanting terbuka. Itu ibu? Aku tak percaya kau bohong padaku dan datang ke sini lakukan tindakan bodoh ini. Oh tidak, Tuan Kilon menjadi pucat sementara Jet terkesiap saat melihat ibu. Ku coba minta untuk menyelesaikan adegan itu, tapi baiklah, biarlah seperti ini. Sampai kau akhirnya paham, kau bukan lagi putriku. Ibu lalu segera keluar dari sana. Tuan Kilon memberitahu semua orang untuk istirahat lalu ikut pergi. Aku segera datangi Luke dan bertanya apa dia memberitahu ibuku kebenarannya. Tapi saat dia tergagap, Tuan Kilon mendatangi kami berdua. Aku tak tahu kau harus berbohong pada ibumu untuk sampai di sini. Ya, sayangnya begitu. Ibu tahu tentang mimpi beraktingku, tapi ia selalu bersikap negatif akan itu. Apa benar begitu? Ya, kau lakukan pekerjaan dengan baik. Teruskan berlatih untuk pertunjukan. Dan mungkin ajak aku ke ibumu kapan-kapan dan akan kucoba jelaskan ini padanya. Terdorong oleh umpan balik sutradara, keesokan harinya dengan percaya diri aku berakting. Namun Jet sepertinya tak puas dan mengkritik gerakanku mengatakan kalau itu terlalu kaku. Winona, aku berikan peran itu ke Stella. Kau perlu latihan lebih lanjut. Apa? Aku bukan mainan yang bisa kau lemparkan ke sana sini. Apa ini semua hanya sebuah pertunjukan agar aku dan dia saling diadu domba? Ada apa itu tadi? Kenapa berubah? Kau tak memenuhi syarat. Kembalilah kepada ibumu. Apa urusannya ini dengan ibuku? Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin akan satu hal. Aku perlu membuktikan diri. Jadi aku tinggal di studio untuk berlatih, berayun, dan melenggangkan jiwaku di bawah cahaya studio hingga tak sengaja kakiku terkilir. Tepat saat itu Nathan datang dan membantuku berdiri. Kenapa kau masih di sini? Kulihat kau tetap di sini, jadi kupikir aku akan tinggal lebih lama. Saat dia berbicara, dengan lembut ditekannya kantung es ke pergelangan kakiku. Kurasakan getaran dalam diri, tapi tiba-tiba aku ingat sikapnya sebelumnya dan mendorongnya menjauh. Siap untuk berdiri, tapi terjatuh ke dalam pelukannya lagi. Kau pasti berpikir aku ini pelin-pelan, tapi aku hanya tak ingin Luke salah paham akan segalanya. Apa maksudmu? Kita hanya berteman. Dan ada apa antara kau dan Luke? Kemudian dia memberitahuku kalau dia dan Stella dulu sahabat baik di sekolah akting. Hingga Luke muncul. Luke langsung tertarik dengan Stella dan minta Nathan untuk mencomblangkan mereka. Nathan tentu saja dengan senang hati setuju.
Tapi hari berikutnya Stella tiba-tiba mengungkapkan perasaannya ke Nathan tepat di depan Luke. Luke tidak menerimanya dengan baik dan mengira aku mempermainkannya. Dia membenciku sejak itu. Jadi kau dan Stella hanya teman? Kami berteman. Stella mungkin tampak kekanakan, tapi dia sebenarnya baik. Dia menghadapi banyak hal dalam dirinya. Aku hanya memperhatikannya. Tapi saat ini dia harus belajar untuk berdiri sendiri karena kurasa aku sudah temukan ruh pelindungku. Ruh pelindungnya? Kami sangat dekat. Aku bersumpah kami hampir berciuman. Tapi segera ku lepas dan bilang aku harus pergi berlatih. Gladi resik terakhir adalah kesempatan terakhirku untuk dapatkan peranku kembali saat ini. Aku muncul hanya sebagai pengganti hari ini. Tapi saat semua orang bersiap gladi bersih, satu-satunya yang menghilang adalah Stella. Sepertinya tak seorang pun berhasil menghubunginya dan sutradara mulai tak sabar. Jet tak punya pilihan lain kecuali mendorongku ke panggung. Luke sepertinya tak senang dengan pergantian ini dan tiba-tiba memainkan piano lebih cepat dari yang kuharapkan. Kebingungan, ku hela napas panjang dan biarkan diriku sendiri terhanyut secara alami mengikuti ritmenya. Saat jeda, aku bertanya pada Luke, kenapa begitu? Hentikan Winona, aku sudah tahu. Kau di sini semua berkat ayahmu sang sutradara. Tapi kau membodohiku dengan cerita kecilmu. Kau paksa Stella menyingkir dari peran yang dipilihnya untuknya. Siapa ayahku? Tuan Killorn? Tepat saat itu aku dipanggil untuk aktingku berikutnya. Masih kebingungan dengan apa yang dikatakan Luke, aku tak bisa fokus dengan bagianku dengan Nathan. Tiba-tiba aku dengar Nathan teriakkan namaku dan loncat untuk mendorongku ke samping. Aku terjatuh ke lantai dan melihat lampu gantung besar mendarat di atas Nathan. Semua orang bergegas untuk memeriksa kami dan di antara kerumunan datanglah ibuku. Kami semua menunggu dokter untuk memeriksa Nathan saat Luke tiba-tiba berujar. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan. Jet bilang Tuan Killorn ayahmu dan kalian berdua memaksa Stella untuk melepaskan perannya. Tuan Killorn dan aku sama-sama menatap ibu dengan tatapan heran. Winona adalah putriku? Itu benar, Andrew. Tapi jangan khawatir, setelah Nathan pulih, akan kubawa Winona pulang. Tak akan mengganggu Bu dan Jet lagi. Tidak, kau ini salah paham. Kenapa kau tak memberitahu soal putri kita? Jet bilang kalau aku memberitahumu dia akan menyakiti Winona. Tunggu, apa ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu? Karena tepat sebelum adegan, kulihat Jet berbicara ke anggota kru yang mengatur panggung untuk Nathan dan Winona. Aku akan memeriksa ini sekarang juga. Jadi, drama ini tentang Andrew dan seorang wanita Blackfoot yang jatuh cinta. Ini tentang Anda dan Ibu? Tuan Killorn tak menjawab, tapi melihat ibu dengan lembut dan ibu pun mulai menangis. Tak lama dokter keluar bilang kalau kami bisa menjenguk Nathan. Luke segera menarikku masuk, meninggalkan para orang tua di sana. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tak nyaman? Kau tak marah padaku lagi? Ya, maaf bersikap menyebalkan. Itu tak masalah kawan, carilah Stella sebelum dia pergi. Dia bilang dia muak karena dilempar ke sana kemari. Dia cuti untuk mempertimbangkan beberapa hal. Tapi kenapa aku? Bukankah kau? Kami hanya berteman. Berapa kali kau harus kuberitahu? Luke bahkan tak menunggu Nathan menyelesaikan kalimat dan segera keluar. Kuharap mereka mendapat akhir yang bahagia. Dan ini benar-benar akhir yang membahagiakan. Tidak hanya untuk Luke dan Stella yang kini resmi jadian, tapi juga untuk ibu dan Tuan Killorn atau sebaiknya kusebut ayah. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Jet menghilang segera setelah rencananya terungkap. Ternyata semua ini dikarenakan dia mencintai ayahku selama bertahun-tahun. Jadi dulu saat ibu pacaran dengan ayah, dia bohong soal ayah untuk membuat ibu pergi. Geram karena baik ibu dan aku kembali, dia putuskan untuk mengusir kami selamanya. Ayah membantuku mendapat tempat di Akademi Teater di New York, tapi dia sangat merindukan ibuku. Jadi selalu membuat alasan untuk membawaku dan Nathan kembali ke Montana. Kalian berdua butuh lebih banyak inspirasi ya kan? New York hanyalah hiruk pikuk. Jadi bagaimana kalau kita pindahkan studio ke sini? Nathan, bagaimana menurutmu? Aku tak tahu, tapi dimanapun kamu berada, disitulah aku.